Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Salam dari Bogor Baru. Pada hari ini saya melanjutkan renungan pembahasan dari kitab Galatia, dan kali ini yang kedua yang terambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sejak abad pertama sampai dengan hari ini, sampai dengan sekarang ini, gereja atau orang percaya itu sering menghadapi ajaran-ajaran yang mengecilkan atau meniadakan apa yang disebut dengan keselamatan karena anugerah. Dengan kata lain, ada ajaran yang mencoba untuk mendistorsi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang kita sebut dengan keselamatan bukan karena upaya manusia, tapi karena memang anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Nah, zaman gereja pertama di zaman Rasul Paulus dulu, orang-orang Yahudi sering mengatakan bahwa ajaran Paulus atau ajaran kekristenan itu disebut dengan ajaran yang gampang atau easy beliefs, ya, ajaran yang atau kepercayaan yang sangat sederhana. Sering dikatakan demikian, dan karena itu mereka tidak bisa menerima hal itu, dan mereka menambahkan apa yang disebut dengan Kristen yang ditambahkan dengan syarat-syarat lain, keselamatan yang ditambahkan dengan syarat-syarat lain, yaitu yang disebut dengan keselamatan ditambahkan dengan, mereka sebut, ya, orang-orang Yahudi atau Yudaisme sebut dengan kekristenan yang ditambahkan dengan ajaran-ajaran Musa, yang merupakan satu paket di mana apabila tidak ada tambahan ajaran-ajaran itu, maka seseorang tidak akan selamat. Zaman sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang sering mendistorsi, ya, jadi banyak ajaran yang coba untuk mendistorsi keselamatan karena anugerah atau keselamatan hanya karena percaya pada Tuhan Yesus itu dengan tambahan-tambahan lain. Nah, sering kali masih menggunakan cap atau merek kekristenan, tapi sesungguhnya sudah mendistorsi, sudah jauh dari, atau bahkan menyangkal atau meniadakan ajaran yang sesungguhnya, apa yang disebut dengan keselamatan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini atau hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang hal ini yang diambil dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan perikop ini. Judul dari perikop ini, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara sekalian, Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Hanya ada satu Injil. Jadi Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa hanya ada satu Injil. Tidak ada Injil lain, tidak ada tidak ada hal-hal yang menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh Paulus. Karena memang Injil yang telah diberitakan itu, keselamatan karena anugerah kasih karunia Kristus itu telah sempurna. Dan karena itu tidak ada ajaran lain yang menambahkan kesempurnaan itu. Tidak ada ajaran lain menambahkan keselamatan itu. Saudara-saudara sekalian, dari perikop ini kita akan melihat ada dua hal penting. Yang pertama adalah Paulus sampaikan di dalam perikop ini bahwa jangan tergoda dan terima, bahwa jemaat tidak boleh tergoda dan terima ajaran lain. Jemaat tidak boleh tergoda dan menerima ajaran lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan Injil, ya. Injil itu atau gospel, ya. Gospel itu
Asal katanya itu evangelion, evangelion ya, dari gospel keluar evangelion, jadi penginjil itu evangelis ya, penginjilan itu evangelisme. Nah, itu evangelion. Evangelion itu dalam bahasa Yunani, gospel. Dalam bahasa Indonesia itu kabar baik atau good news dalam bahasa Inggris. Dan apa itu Injil? Injil secara keseluruhan itu adalah kabar baik, tetapi di sini dikatakan oleh Paulus Injil Kristus Yesus. Itu Injil kasih karunia Kristus Yesus. Jadi Injil yang benar itu adalah Injil tentang atau cerita atau kabar tentang Tuhan Allah yang mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, dan itu adalah Injil yang sejati. Jadi pada awalnya evangelion itu digunakan secara umum atau gospel itu digunakan secara umum. Tapi kemudian pada zaman Paulus hingga saat ini yang dimaksudkan dengan kabar baik atau gospel atau Injil itu adalah ajaran tentang Kristus Yesus, berita tentang karya penyelamatan Tuhan Kristus Yesus, karya penyelamatan Allah melalui putra tunggalnya Kristus Yesus. Jadi gospel atau kabar baik itu, saudara-saudara sekalian, adalah ajaran keselamatan. Sehingga kalau dikatakan ada Injil lain, maka itu sebetulnya bukan Injil. Keselamatan kekal hanya melalui percaya pada Kristus sebagai juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan di dalam ayat 6 dikatakan begini, kamu begitu cepat berbalik, kamu begitu lekas berbalik, kamu sangat cepat berbalik dari iman dan percayamu. Berbalik ini artinya bahwa mereka kembali kepada ajaran yang mula-mulanya, yang semulanya mereka anut, atau mereka melarikan diri. Jadi kata lain dari berbalik di sini atau desertion atau deserting, di mana mereka melarikan diri dari apa yang sudah mereka percaya, yaitu percaya kepada Injil Kristus Yesus. Mereka mengikuti Injil lain yang disebut dengan Paulus di sini yang sesungguhnya bukan Injil. Jadi mereka tidak lagi percaya kepada Yesus, tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus, tidak percaya pada keselamatan oleh Tuhan Yesus, padahal Yesus sudah menyelesaikan keselamatan itu. Tetapi karena ada yang datang dengan ajaran-ajaran baru di dalam gereja, lalu kemudian memperkenalkan kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi ini banyak jemaat yang ada di Galatia, saya sudah jelaskan itu pada minggu sebelumnya. Banyak jemaat di sana dan mereka masuk dan mencoba infiltrasi dengan ajaran-ajaran yang sesungguhnya ajaran yang sesat, bukan Injil. Karena mereka katakan bahwa keselamatan itu tidak semudah itu hanya percaya kepada Kristus. Harus ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi saya sampaikan, Injil lain itu adalah yang disebut dengan Yudaisme Kristen. Tidak selamat hidup kekal kalau tidak penuh jalankan hukum-hukum yang disebut dengan hukum-hukum Musa. Itu tidak selamat ya. Jadi kekristenan tidak akan sempurna apabila tidak ada jalankan hukum-hukum lain. Ajaran Paulus adalah kepercayaan yang tadi saya sebutkan dengan isi gospel ya sangat mudah. Dan Yudaisme yang begitu berkembang di jemaat-jemaat Galatia, mereka tidak bisa menerima itu. Dan karena itu mereka masuk di dalam gereja dan kemudian mengajarkan bahwa itu bukan ajaran yang benar, anugerah itu bukan ajaran yang benar, dan karena itu mereka mempengaruhi jemaat dan membuat jemaat kembali kepada ajaran yang semula atau beralih atau meninggalkan ajaran yang sudah mereka terima dari Paulus, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Yudaisme ingin menggabungkan dan memutarbalikan ya di dalam bacaan kita ini dikatakan bahwa mereka memutarbalikan Injil Kristus. Jadi sudah ada Injil Kristus, Injil yang benar itu, lalu kemudian mereka memutarbalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Anda tahu apa arti kata memutarbalikan? Memutarbalikan itu hal yang benar dikatakan menjadi salah dan salah menjadikan yang benar. Jadi jemaat di Galatia ini tergoda dengan ajaran-ajaran itu karena memang secara intensitas dan secara frekuensi, karena mereka tinggal di tengah-tengah jemaat, mereka menyampaikan hal itu dan jemaat di Galatia menjadi tergoda. Dan kemudian percaya ya, karena intensitas yang tinggi, pengajaran yang terus-menerus dilakukan di tengah-tengah jemaat, akhirnya mereka tergoda dan mereka meninggalkan ajaran Kristen yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan, aku heran karena kamu begitu cepat berbalik. Kamu begitu cepat berbalik. Dan kira-kira Bapak Ibu sejak Paulus
menyampaikan firman Tuhan di Galatia, mengunjungi Galatia dan menyampaikan firman Tuhan dan membangun, menetapkan jemaat di sana, membangun jemaat di sana. Kira-kira sampai Paulus menulis surat ini kira-kira waktunya sekitar 2 sampai 3 tahun. Jadi Paulus sampaikan ke mereka, baru 2 sampai 3 tahun kamu sudah tinggalkan ya Kristus, ya 2-3 tahun kemudian kamu tinggalkan Kristus. Tadinya kamu begitu percaya kepada Kristus, tapi baru 2 sampai 3 tahun kemudian kamu telah meninggalkan Kristus. Begitu cepat kamu berbalik, begitu lekas kamu berbalik daripada Kristus. Kamu yang percaya tapi kemudian kamu tinggalkan Kristus karena pengaruh dari ajaran-ajaran lain di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama ada satu peristiwa di mana orang-orang percaya atau umat Tuhan atau jemaat orang Israel, jemaat pilihan Tuhan ini, ya umat pilihan Tuhan ini, mereka berbalik dari Tuhan dengan sangat cepat. Dan kalau Anda membaca di dalam Keluaran pasal 24, ketika mereka ada di gurun Sinai, ya mereka berada di gurun, kemudian Musa naik ke gunung Sinai. Musa dipanggil Tuhan untuk datang naik ke gunung Sinai untuk menerima hukum-hukum Allah, ya hukum-hukum yang langsung ditulis dengan tangan Allah sendiri, yaitu 10 hukum Torah dan banyak ajaran-ajaran lainnya. Anda bisa membaca itu dari Keluaran pasal 24 sampai pasal 32, menjelaskan bagaimana Musa berada di puncak gunung Sinai itu. Dan Musa dan Yosua pergi dan kemudian Musa langsung berhadapan dengan Allah. Dan Alkitab menjelaskan bahwa 40 hari Musa meninggalkan Harun dan umat Israel. 40 hari, 1 bulan lebih Musa meninggalkan mereka. Namun pada pasal 32 ini peristiwa yang begitu cepat terjadi. 40 hari kemudian orang Israel itu bersungut atau mereka meminta kepada Harun. Mereka berasumsi bahwa Musa tidak akan kembali dan mereka meminta kepada Harun untuk membuat apa yang disebut dengan Allah, dewa dari lembu emas. Dan kemudian mereka membuat lembu emas itu. Mereka berbalik dari Tuhan dan percaya kepada membuat dewa mereka yang disebut dengan lembu emas. Dan mereka menyembah lembu emas dan mereka mengatakan kepada Harun bahwa lembu emaslah yang akan berada di depan mereka, yang akan memimpin mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara, itu peristiwa yang terjadi dan akan saya jelaskan kepada Anda bahwa begitu cepat umat Tuhan ini berbalik. Mereka tadinya percaya kepada Allah, kepada Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, yang membebaskan mereka dari Mesir dan mereka dalam perjalanan. Dan ketika 40 hari mereka sudah melihat, mereka sebelumnya sudah melihat hal-hal yang besar, yang luar biasa terjadi. Ya, menyeberang laut, ya bagaimana Allah membebaskan mereka. Tetapi kemudian hanya 40 hari ketika Musa tidak ada bersama dengan mereka, mereka berbalik, mereka kembali kepada dan mereka meminta supaya mereka punya Allah yang lain, punya dewa yang lain. Mereka punya dewa dan mereka menyembah, mereka membuat dewa sendiri, mereka membuat patung dan mereka menyembah kepada patung yang disebut dengan lembu emas. Saudara sekalian, begitu cepat mereka berbalik. Hanya 40 hari mereka berbalik dari Tuhan. Mereka tidak percaya pada Tuhan karena tergoda oleh ajaran-ajaran yang ada di sekitar mereka. Bahwa yang seperti ajaran-ajaran yang ada di orang-orang Amalek, ketika mereka menaklukkan Amalek, ketika mereka dalam perjalanan, mereka melihat bahwa bangsa-bangsa yang lain itu punya dewa-dewa. Dan mereka tergoda dengan ajaran-ajaran itu dan kemudian mereka meminta kepada Harun supaya mereka punya hal yang sama. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Nah, pelajari dari sini kita melihat bahwa umat Tuhan ini tidak setia, ya, yang ada di Galatia mereka tidak setia. Pelajaran bagi kita bahwa kita harus setia, Anda harus setia dan percaya, dan bahwa tidak ada Injil lain selain Injil Yesus Kristus, dan Yesus yang telah menjadi manusia. Jadi kalau kita membaca dari Yohanes dikatakan bahwa Injil itu, firman Tuhan itu telah menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kita, dan itu adalah Injil Tuhan Yesus Kristus, ya. Allah yang telah menyelamatkan kita melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dan itu sempurna dilakukan. Dikatakan bahwa segala sesuatu telah lunas dibayar, jadi sempurna dilakukan. Anda harus percaya dan setia. Jangan berbalik, jangan menyimpang, jangan tinggalkan apa yang sudah Anda percaya. Karena berbagai hal. Yang pertama karena godaan dari ajaran-ajaran lain. Atau prinsip, godaan atas prinsip
keselamatan yang karena anugerah itu. Saudara-saudara sekalian, bisa saja, dan itu banyak terjadi. Belakangan ini ada banyak terjadi, baik itu agama-agama modern. Saya sebut dengan agama-agama modern, yaitu modifikasi dari agama-agama yang ada, ajaran-ajaran yang ada, yang menyatakan bahwa keselamatan itu adalah karena, selain karena memang diberikan Tuhan, itu juga kita perlu sempurnakan itu dengan apa yang disebut dengan inner self, bergantung pada diri kita sendiri, bahwa kita ini mampu untuk melakukan banyak hal, dan apabila kita bisa melakukan itu, bisa mengembangkan kapasitas kehidupan kita, maka keselamatan itu kita hadapi. Ada ajaran-ajaran yang disebut dengan naturalisme, ya, percaya kepada alam, karena alam semesta ini juga diciptakan oleh Tuhan, dan kita percaya kepada alam. Ini satu ajaran yang salah, karena yang kita percaya bukan kepada hasil ciptaan, tapi kita harus percaya kepada ciptaan sendiri, ciptaan itu sendiri. Namun demikian banyak sekali ajaran-ajaran yang berkembang. Ada ajaran-ajaran yang terkait dengan kekristenan, lalu kemudian dipadukan dengan finansial, dengan ekonomi, bahwa orang percaya itu memang adalah orang yang hidup sempurna, secara aman dan nyaman secara ekonomi, secara finansial, dan karena itu mereka yang tidak hidup secara finansial dan secara ekonomi dengan baik, maka mereka itu adalah bukan orang-orang Kristen yang sesungguhnya, atau bukan orang-orang Kristen yang diberkati. Selain ajaran-ajaran modern, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada ajaran-ajaran yang primitif, ya, godaan dari ajaran-ajaran primitif, ajaran-ajaran suku, ajaran-ajaran primitif yang membuat kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Jadi jangan kita berbalik dari firman Tuhan yang sesungguhnya, yaitu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kemudian mencoba untuk menggabungkan kemurnian ajaran Kristen ini dengan ajaran-ajaran lain. Saudara, mungkin seseorang berbalik karena lama menunggu. Mungkin Anda bergumul, lalu Anda menunggu, dan kemudian tidak muncul jawaban doa, jawaban pergumulan Anda sesuai dengan Anda harapkan. Lalu kemudian Anda berbalik daripada Kristus. Itu yang terjadi dengan orang-orang Israel. 40 hari mereka melihat bahwa Musa tidak muncul, lalu kemudian mereka tergoda, mereka menunggu, dan mereka berharap, menganggap bahwa itu tidak ada kepastian, lalu mereka lari dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan karena hal-hal ini kita berbalik daripada Tuhan. Jangan karena ajaran, jangan karena pergumulan lama menunggu, menganggap bahwa Tuhan tidak mengindahkan kita, Tuhan tidak memperhatikan kita. Padahal kita tahu Tuhan punya waktu, Tuhan memahami betul apa yang menjadi pergumulan kita, dan Tuhan punya waktu bagi kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara sekalian, tetap setia, jangan lari dari Injil Kristus. Karena hanya ada satu Injil, yaitu keselamatan Kristus Yesus. Melalui anugerah Tuhan kepada kita, maka kita mengalami keselamatan itu. Tidak ada Injil lain di dunia ini. Tidak ada Injil yang lain, tidak ada jalan keselamatan yang lain selain percaya kepada Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama. Jadi hal pertama, jangan tergoda dengan Injil palsu. Jangan tergoda dengan kekristenan yang palsu. Jangan tergoda dengan kekristenan yang dimodifikasi dengan ajaran-ajaran yang lain. Ditambahkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Nah, yang kedua dari perikop ini, Galatia 1 ayat 6 sampai 10, yaitu jangan memberitakan Injil yang palsu itu. Jangan memberitakan kekristenan yang palsu itu. Itu kalau yang pertama, jangan menerima, jangan tergoda. Yang kedua, jangan memberitakan. Saudara sekalian, di dalam ayat 7 dikatakan begini, bahwa ada orang, ya, ada sebagian orang, ada beberapa orang yang sebenarnya bunyinya demikian, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Di dalam bahasa Alkitab, bahasa terjemahan lama ini, ya, dikatakan hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Di dalam beberapa terjemahan lain bukan orang, ya, orang ini maksudnya bukan singular tapi plural. Jadi ada beberapa orang, some people, ya, ada beberapa orang yang mengacaukan. Jadi mereka mengacaukan, ya, mereka punya tujuannya mengacaukan dan kemudian memutarbalikan, ya, dikatakan bahwa orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Jadi tadi saya sudah jelaskan, Bapak Ibu, saya sudah menyinggung tentang apa yang disebut dengan memutarbalikan. Memutarbalikan itu dari atas diputar ke bawah, itu disebut dengan putar balik, ya, atau dari bawah ke atas, memutarbalikan, atau dari luar ke dalam.
luar ke dalam, atau dari benar menjadi salah, salah menjadi benar, dari dalam keluar, luar ke dalam, itu adalah yang disebut dengan memutarbalikan. Twisting, ya, memutarbalikan. Sesuatu yang benar lalu dikatakan tidak benar, itu namanya memutarbalikan. Nah, mereka memutarbalikan Injil Kristus. Jadi mereka mengatakan salah, apa yang disampaikan oleh Paulus ini salah. Yang benar adalah seperti apa yang mereka sampaikan. Nah, Paulus mengatakan, ada orang-orang seperti itu, tetapi bahkan malaikat sekalipun yang datang dan turun dan menyampaikan berita itu, berita yang salah itu, atau siapapun yang menyampaikan berita itu, terkutuklah dia. Ya, Paulus katakan arti terkutuk, menyampaikan terkutuklah dia. Nah, saudaraku, frasa terkutuklah dia ini artinya lah pergilah ke neraka, ya. Pergilah ke neraka. Jadi ini satu ungkapan yang mengatakan bahwa orang ini betul-betul salah. Mereka ini betul-betul salah. Sehingga terkutuklah. Kiranya Tuhan mengutuk mereka. Karena mereka menyampaikan ajaran yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayatnya yang ke-10, Paulus menyampaikan bagaimana posisinya terhadap ajaran-ajaran ini. Jadi kalau di pasal 1 ayat 8 dan 9 ini Paulus mengatakan bahwa terkutuklah mereka, bahkan 2 kali ya, di dalam akhir ayat 8 dikatakan mereka yang menyampaikan firman itu siapapun dia, dan menggunakan mimbar, ya, menggunakan gereja, gedung, gereja, tempat untuk menyampaikan hal-hal itu yang salah, itu terkutuklah dia. Kemudian dalam ayat 8, ayat 9 dikatakan juga seperti itu. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, kalau ada orang yang memberitakan. Nah, kata memberitakan ini, Bapak Ibu Saudaraku, artinya mengkhotbahkan. Jadi apabila ada orang yang mengkhotbahkan hal yang lain selain daripada Injil Kristus ini, maka terkutuklah dia. Kemudian Paulus mengatakan bahwa apa yang dia lakukan, yaitu apakah dia mencari kesenangan manusia atau kesenangan Allah. Paulus sampaikan bahwa dia mencari kesenangan Allah. Ya, jadi dalam berkhotbah, dalam menyampaikan, dalam mengajarkan firman Tuhan, Paulus bukan mencari kesukaan manusia, tetapi kesukaan Allah. Dan bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Jadi kalau menyenangkan manusia, maka kita cenderung orang mentwisting, memutarbalikan fakta-fakta, memutarbalikan kebenaran. Itu yang ingin menyenangkan manusia, dengan khotbah yang menyenangkan manusia, dengan pengajaran yang menyenangkan manusia. Tetapi dalam ayat 10 ini Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan Injil Kristus bukan untuk mencari kesukaan manusia atau menyenangkan manusia, tetapi kesukaan Allah atau menyenangkan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18, ya, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, dan Paulus memperingatkan hal yang sama. Jadi ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada gereja mula-mula atau di abad pertama itu bukan hanya terjadi di Galatia, tapi juga di Kolose, dan juga terjadi di banyak daerah lain, ya, kota-kota yang lain, jemaat-jemaat yang lain, termasuk di Roma. Dan saya ingin membaca bagaimana ajaran yang sesat tadi, ya, ajaran yang diputarbalikan, ajaran Kristen yang telah diputarbalikan itu yang terjadi juga di Roma. Roma pasal 16 ayat 17 sampai 18 mengatakan begini, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis-manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Nah, saudara sekalian, tadi Paulus menyampaikan atau berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan atau mengkhotbahkan firman Tuhan bukan untuk menyenangkan dirinya atau menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Kemudian di Roma, di surat Roma ini Paulus menyatakan bahwa ada orang-orang yang melayani, yang seolah-olah melayani Kristus, tetapi mereka sesungguhnya bukan melayani Kristus, tapi melayani perut mereka.
tetapi mereka melayani perut mereka. Ini artinya mereka menyenangkan dirinya sendiri, menyampaikan firman Tuhan, ya, melayani firman Tuhan, menyampaikan atau firman Tuhan atau berkhotbah dengan motivasi untuk melayani perut mereka. Jadi kepentingan mereka, hasrat mereka yang mereka ingin capai bukan memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Allah dan menyelamatkan manusia. Bukan itu yang mereka ingin capai, tapi mereka melayani Tuhan demi perut mereka sendiri. Nah, saudara, kalau Anda baca dari kitab-kitab Nabi, ya, dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama, banyak Nabi juga yang menyampaikan tentang hal ini, bahwa begitu banyak orang yang menjadi imam-imam, yang ada juga nabi-nabi palsu yang menyampaikan firman Tuhan dengan tujuan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita yaitu sebagai orang-orang percaya, kita perlu memiliki apa yang disebut dengan peringatan dini tentang ajaran-ajaran yang berkembang yang ada di tengah-tengah gereja kita, ya. Kita harus mengembangkan sistem peringatan dini yang membuat kita memahami kalau ini ajaran yang benar atau tidak. Dan caranya bagaimana? Kita harus balik ke Alkitab, back to the Bible, kembali ke Alkitab. Jadi tidak hanya menggantungkan iman percaya kita, pertumbuhan rohani kita ini hanya berdasarkan atas pengajaran yang kita terima dari mimbar. Tidak hanya itu, tidak cukup. Tapi kita harus mengembangkan pengajaran di dalam kehidupan kita sendiri secara individu dengan cara membaca langsung firman Tuhan. Dengan Anda sering membaca firman Tuhan atau selalu membaca firman Tuhan, ini akan semacam deteksi dini, membangun kemampuan deteksi dini bagi Anda ketika Anda mendengarkan khotbah yang disampaikan dari mimbar. Anda tahu bahwa ini ajaran ini masih benar, atau ajaran ini memang sudah tidak sesuai dengan apa yang Anda tahu, yang Anda baca langsung dari Alkitab. Meminta Roh Kudus membimbing Anda ketika Anda membaca Alkitab, memohon Roh Kudus membimbing Anda mengartikan firman Tuhan sesungguhnya kepada Anda. Dan tentu saja Anda akan diberkati ketika Anda menghadiri ibadah-ibadah, kemudian firman Tuhan disampaikan di sana dan Anda memahami hal itu. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan dari sumber-sumber yang lain, dan sekarang sangat banyak firman Tuhan yang disampaikan atau firman atau ajaran yang disampaikan dari sumber-sumber yang lain, dari medsos, dari berbagai sumber yang Anda dapatkan, mungkin dari buku. Kalau zaman-zaman beberapa tahun yang lalu buku menjadi sumber utama, tapi saat ini ya pengajaran itu datang dari mana-mana, dan kita mendengarkan banyak sekali khotbah-khotbah dari berbagai tempat yang disampaikan, ya, kemudian di broadcast melalui media sosial. Dengan mudah kita bisa mendengarkan hal itu. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa kita perlu kenali siapa yang menyampaikan firman Tuhan, bagaimana track record mereka. Karena kembali Alkitab menekankan ada orang yang muncul di tengah-tengah jemaat yang melayani Tuhan bukan untuk menyenangkan Tuhan, hati Tuhan, tapi menyenangkan manusia. Tadi dalam Roma dikatakan mereka melayani Tuhan, seolah-olah melayani Tuhan, tapi mereka melayani dengan motivasi untuk kepentingan perut mereka. Hasrat pribadi, keinginan mereka yang mereka ingin capai, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita nggak tahu, ya, setiap pengkhotbah kita nggak tahu siapa pengkhotbah itu. Karena itu perlu mengenal siapa yang menyampaikan firman Tuhan, track record mereka, dan tentu saja pengajaran, yang utamanya pengajaran yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda seorang pelayan, apabila Anda seorang pelayan, maka apa yang menjadi perhatian, Anda harus memperhatikan betul-betul pengajaranmu. Apabila Anda punya kesempatan untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk untuk melakukan pelayanan mimbar, untuk mengajarkan bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun. Anda yang adalah pelayan di sekolah minggu, di pemuda, di taruna, di remaja, atau Anda yang pelayanan orang dewasa, Anda punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, maka perhatikan betul-betul pengajaranmu. Yang engkau ajarkan adalah firman Kristus Yesus. Sebab itu karena Anda mengajarkan adalah firman Kristus Yesus, jangan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Karena Anda mengajarkan adalah firman Kristus Yesus, maka Anda harus fokus pada Alkitab. Ya, dalami Alkitab, dalami perikop, ya, bergumul dengan itu, dan menyampaikan firman itu, dan jauhkan jauhkan pengajaran Anda dari hal-hal yang datang dari luar, ya, datang dari sumber-sumber yang tidak benar,
lalu Anda mengambil itu, memadukan itu dengan firman Tuhan. Jadi jauhkan itu, fokus pada Alkitab, bersumber pada Alkitab, bergantung pada Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam persiapan-persiapan Anda. Dan kemudian Anda bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Mengapa? Karena tadi begitu luar biasa apa yang dikatakan Paulus, siapapun dia, malaikat sekalipun, yang menyampaikan bukan firman Tuhan, bukan Kristus sebagai sumber keselamatan, sebagai jalan keselamatan, sebagai firman Tuhan yang telah menjadi manusia, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Apabila ada ajaran lain yang distorsi, termodifikasi, ya lari dari itu, menjauhkan diri dari sumber yang ajaran yang benar itu, maka Paulus katakan terkutuklah dia. Saudara bisa bayangkan hal yang luar biasa ini. Pergilah ke neraka. Arti kata terkutuklah dia ini, pergilah ke neraka. Dan jangan sampai ungkapan yang sama ini terjadi pada kita, karena kita tidak sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan. Tapi kita datang dengan ide dan gagasan kita yang lain yang sebetulnya menyimpang dari firman Tuhan. Karena itu Anda harus sungguh-sungguh menyiapkan diri Anda dalam rangka menyampaikan firman Tuhan, membagi firman Tuhan kepada orang lain, mengambil tugas pelayanan ini harus sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan, bukan hal-hal yang lain yang bukan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai hal yang take away message bagi kita, yaitu bahwa yang disebutkan oleh Paulus, ya, bahwa ada yang disebut dengan simple belief, ya, anugerah yang diberikan Tuhan, yang kelihatan sederhana, sangat sederhana, tetapi itu telah sempurna. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Yang banyak orang menilai bahwa itu sesuatu yang sederhana, memang sederhana. Dan kita bersyukur bahwa kita mempunyai jalan keselamatan itu, memperoleh jalan keselamatan itu. Jadi simple belief, percaya yang sederhana, tapi mempunyai hasil, ya, result atau konsekuensi yang abadi. Jadi itulah ajaran kita, tetap setia pada ajaran yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita, ya, di dalam Alkitab yang diberikan kepada kita, dan kemudian kita setia mengikuti ajaran itu dan setia mengajarkan ajaran itu. Penyelamatan dirimu tidak untuk kehidupan kekal itu hanya ada satu jalan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah sempurna, telah selesai dilakukan oleh Tuhan dan telah sempurna. Tuhan berkati saudara sekalian, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda. Amin.